Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Tentunya kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, kita sudah ada di penghujung tahun 2023 ya, hari tanggal 31 ya, sudah di ujung. Artinya kontrak kita untuk tahun 2023 habis hari ini. Tinggal kita mengevaluasi sepanjang tahun ini 2023 ini, berapakah amal soleh yang kita lakukan, berapakah kejahatan dosa yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengevaluasi harus diperbaiki di hari-hari tahun 2024 mendatang insyaallah. Karena memang ya usia kita ini merupakan sebuah kontrak dari Allah Subhanahu wa taala yang kita belum tahu sampai kapan kita dikasih kontrak hidup di dunia ini. Sekarang sudah akhir dari 2023. Tadi saya ketemu samping orang tua saya, katanya berapa usianya? Sudah 72 tahun gitu kan. Jadi sudah bonusnya sudah banyak para jari. Sebab dikatakan umat Rasulullah itu umurnya antara berapa? 60-63 gitu. Tadi samping saya katanya berapa umurnya? 72. Belum 92 katanya. Belum 92 gitu. Artinya ya kita tidak tahu sampai kapan kontrak kita di dunia ini kan itu. Maka ketika kita sudah di penghujung tahun ya, hari ini sih sudah tanggal 31 kan itu. Artinya kita masih berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kan itu. Dan tentu kita harus menghitung juga sekian tahun ini sudah berapa amal yang kita lakukan kan itu. Tentu harapannya hari esok lebih baik daripada hari ini gitu. Itulah orang yang sangat beruntung. Kalau yang hari esoknya sama dengan hari sekarang gitu, maka itulah orang yang rugi gitu. Kalau hari esok lebih parah daripada hari ini, maka itulah orang yang sangat-sangat celaka gitu. Kalau semakin hari semakin berkurang amal solehnya, semakin hari semakin bertambah dosanya, itu yang celaka. Kita upayakan semakin hari semakin nambah ilmu, semakin nambah amal soleh kan itu. Sehingga kita harus memperhitungkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena
setiap langkah kita, setiap gerak kita, ucapan kita, hati kita, semua itu sudah ada yang mencatat gitu ya. Ada waladaina raqibun atid. Jadi kita selalu didampingi oleh dua malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Kalau tadi disampaikan dalam bacaannya imam tadi, para jadi menyampaikan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya itu, rapot kehidupan di dunia ini dengan tangan kanannya, maka ia akan mendapatkan hisab yang sangat ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi prosesnya nggak banyak, cukup ditanya, Bapak siapa namanya? Pak Mulyono. Dari mana? Dari BPI. Silakan masuk surga. Amin gitu kan. Jadi hisaban yasir itu prosesnya nggak banyak gitu. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Kalau mendapatkan catatan rapot kehidupannya dengan dari belakangnya, wara'a dhahri, diambil dari belakang, malas ngelihat depan, ngelihat mukanya, fasawfa yad'u thubura, maka akan berteriak celaka, akan berteriak sialan, kan itu yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan juga akan dilemparkan ke neraka sa'ir, na'udzubillah. Maka jadikan hidup ini sebagai ladang untuk kita beramal soleh, jadikan hidup ini sebagai jembatan menuju akhirat, sehingga kita ya dalam waktu yang mungkin ya bisa dikatakan di dunia ini hidup kita sementara, tentu kita harus berupaya sebanyak mungkin kita melakukan amal soleh kita, kan sebanyak-banyaknya pasti sementara itu Pak Amul. Walaupun 100 tahun sementara gitu. Yang lama itu adalah nanti di akhirat selama-lamanya, kan itu. Maka yang sementara ini kita harus bersyukur mani Allah masih dikasih tambah usia, ya, tambah sehat, sehingga harus digunakan, disyukuri untuk menambah amal soleh kita. Sekedar mengingatkan supaya kita nanti ya tidak berfoya-foya, tidak bergembira ria di menyambut tahun baru. Jadi bahwa kita ini semakin hari semakin nambah bulan, semakin nambah tahun, nambah berkurang jatahnya gitu ya. Jadi bukan bersyukur, tapi ya harus ditafakuri bahwa semakin nambah hari, nambah bulan, nambah tahun, berarti semakin kurang jatah kita di dunia ini, kan itu. Karena langkah kita setiap harinya melangkah menuju akhir hayat. Jadi kalau sudah tambah lagi usianya, tinggal ngitung berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, kan itu. Maka tentu kita harus ya selalu dalam kondisi beramal soleh. Ketika usia kita berakhir dalam keadaan amal soleh, yang kita harapkan adalah husnul khotimah, kan itu. Jadi jangan sampai umur kita berkurang, ya dosanya bertambah. Harusnya umur kita berkurang, amal solehnya bertambah, kan itu. Jadi kita harus menyadari bahwa pergantian tahun itu bukan berarti kita tambah usia, berarti kita tetap berkurang usianya. Hitung-hitungannya nambah, tapi catatannya berkurang, karena setiap hari diambil 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, terus sampai di akhirnya selesailah sampai garis finishnya. Baik jamaah rahimakumullah, kita masih membicarakan kaitannya dengan sholat istisqa gitu. Sholat istisqa ini dalam rangka sholat membutuhkan hujan, memerlukan hujan, sehingga sholat ini dilaksanakan ketika dalam kondisi kemarau panjang gitu ya. Jadi
Kalau sekarang sebulan 2 bulan mungkin masih ujian, tapi kalau sudah semuanya pada hancur, pada rusak gara-gara nggak ada air, nggak ada hujan, maka dianjurkan, disunahkan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholatnya 2 rakaat gitu, dengan awalnya satu sama lain diantara kita saling bertaubat, saling mohon maaf, bertaubat pada Allah, karena ini dalam rangka betul-betul mohon harapan dari Allah untuk diturunkan hujan kali itu. 2 rakaat berjamaah, ada imamnya dan juga ada khutbahnya, sehingga perlu diumumkan kepada jamaah bahwa seandainya mau dilaksanakan 3 hari sebelumnya sudah harus melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa 3 hari, baru hari keempatnya kita keluar untuk menunaikan sholat istisqa kali itu. Kemudian sholat istisqa ini juga kenapa terjadi kemarau panjang gitu ya. Salah satunya dikatakan dalam sini bahwa intiqamur rabbi min khalqihi bil qahti idan tahakat maharimullah. Jadi Allah memberikan suatu bala, suatu ujian, suatu musibah ya, bencana ke kemarau panjang. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bentuk daripada murka Allah kepada hambanya. Idzan tahakat maharimullah, apabila sudah di mana-mana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau dosa-dosa sudah menyebar di mana-mana itu ya, sudah masjid tinggal berapa orang gitu. Yang banyak itu adalah perbuatan dosa. Jadi intakat maharimullah. Jadi sudah di mana-mana terjadi adalah bentuk maksiat, durhaka pada Allah kan itu. Maka Allah akan memberikan balasan sebagai atas perbuatan dilakukan itu ada merupakan dengan kemarau panjang dan lain-lainnya. Di antaranya adalah salah satu mengatakan yang menyebabkan menjadi kemarau panjang itu adalah banyak orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya kan itu. Jadi bagian bentuk daripada pelanggaran terhadap perintah Allah disebabkan adalah tidak menunaikan zakatnya. Yang kedua adalah karena banyak pelanggaran terhadap apa-apa yang sudah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan idza ammal balwa, apabila sudah menyebar kemana-mana tentang perbuatan dosa, maka Allah akan menurunkan bala, menurunkan musibah, bencana yang akan melimpah kepada setiap orang. Jadi musibah itu, bencana itu tidak hanya menimpa pilih-pilih kepada orang yang berbuat dosa saja. Jadi semua yang ada di sekitarnya akan terdampak dengan musibah atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pilih-pilih, kalau Pak Mulmo enggak kena, kenapa rajin ibadah kan itu. Semuanya kena. Jadi kalau ada banjir, kalau ada musibah kemarau panjang kan itu, maka dampaknya akan mengena kepada semua orang kan itu. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah mengatakan wattaqu fitnah, takutlah kepada ujian Allah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi ujian Allah menimpa kepada semua orang yang ada di sekitarnya, baik yang berbuat dosa, yang amal soleh, yang rajin ibadah, yang rajin berbuat dosa, semuanya akan kena dampaknya gitu. Maka kita harus takut fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja. Yang soleh, yang rajin ibadah pun juga kalau sudah kena dampaknya daripada kemarau panjang, semuanya akan kena kan itu. Termasuk juga banjir dan apa sebagainya kan itu. Maka kita harus bagaimana mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kenapa ia mendapatkan dampak daripada bencana Allah? Karena memang diam terhadap kemungkaran. Diamnya dengan orang-orang berbuat dosa, sekitar kita diam itu sama kita rela gitu kalau ada dosa di sekitar kita kan itu. Jadi dikatakan dalam hadis
man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, segera usik, segera berhentikan dengan ya kekuasaan kita. Biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kita nggak mampu, maka kita harus ngomong, ini nggak boleh, ini dosa, kan itu. Kalau kita juga nggak berani ngomong, kira-kira pakai apa? Kalau nggak berani ngomong, kan itu ya. Negur, ngeberantas, ngobrak-abrik, nggak berani gitu ya. Ngomong nggak berani, apa maning ya? Diam, tapi diamnya bukan diam setuju. Diamnya diam membenci, tidak rela adanya kemungkaran di sekitar kita. Ya, ngobrak-abrik nggak berani, ngomong nggak berani, paling sekitar membenci adanya kemaksiatan di sekitar kita. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu dengan kekuatan kita, nggak mampu dengan lisan kita, maka cukup dengan hati yang sangat benci terhadap perbuatan yang ada di sekitar kita, perbuatan dosa, kan itu. Kenapa? Karena kalau Allah menurunkan azab, menurunkan murkanya, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat jahat saja, tapi juga yang rajin ibadah, orang yang saleh pun juga dampaknya akan mendapatkan itu. Jadi kalau kemarau, ya kemarau semuanya, kan itu. Kalau kena banjir semuanya gitu. Nggak ada umpamanya yang dilewatin sama air gitu. Yang sudah terjadi waktu tsunami, ya kemarin di daerah Sumur, daerah Pandeglang itu kan ada di sekitar pas pesauran itu. Ada pesantren Al-Quran di pinggir pantai persis gitu ya. Itu alhamdulillah dilewatin air, kan itu. Nggak nyentuh, kan itu. Walaupun sebetulnya air sudah lewat dari jalan sana. Jadi pantai, jalan, jadi seberang jalan itu sudah kena imbasnya, tapi ada yang pinggir pantai aman, kan itu. Itu nggak semuanya, kan itu. Mungkin ya Allah menjaga itu, kan itu, sehingga ya kalau ayat di surat Al-Maidah itu dikatakan, surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, ya tidak pilih-pilih, semua akan kena dampaknya, kan itu. Jadi kemarau panjang itu ya salah satunya adalah karena banyak hamba-hamba Allah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan Allah, kan itu. Jadi kalau sudah menyebar dosa di mana-mana, maka kita harus takut akan ada musibah, bencana, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita tidak hanya cukup menjadi orang soleh saja, jadi harus menjadi orang muslih. Orang soleh itu kita sendiri yang soleh, rajin ibadah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu kita soleh secara sendiri. Tapi kita harus bisa mensolehkan orang lain. Jadi kalau orang berbuat dosa, ya kita omong janganlah, kan itu. Nah, tapi karena memang susah gitu ya, kita ngobrak-abrik bukan tugasnya. Karena tugas ngobrak-abrik tugasnya Satpol PP, kan itu, yang bisa usaha kasihkan itu. Kita bukan tugasnya, kan itu. Minimal kita fabilisani, dengan lisan kita ngomong ke Satpol PP itu kenapa kemungkaran merajalela di sekitar itu, kan itu ya. Kita ngomong, kan itu. Kalau kita nggak berani ngomong juga, ya cukup hati kita merasa benci, sangat benci terhadap perbuatan itu. Cuman nggak hilang. Kalau benci doang, ya tetap maksiat tetap berjalan, kan itu ya. Ya kemungkinan ya nanti malam itu mungkin sudah dipersiapkan untuk berfoya-foya, menghabiskan waktu, menghabiskan duit, kan itu. Termasuk juga mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah, kan itu. Sehingga kita harus khawatir seandainya Allah murka, apa yang terjadi, kan itu. Itu yang sifatnya apa, hanya sementara, malam tahun baru doang gitu. Tapi kalau yang terus menerus, setiap harinya ada, nggak malam minggu, nggak malam Jumat, selalu ada terus, ini yang menjadi mengkhawatirkan. Kalau yang sifatnya apa musiman,
terjadi cuma malam tahun baru doang ya, mudah-mudahan nggak sampai pagi kan itu. Karena itu banyak hambur-hamburan, yang namanya petasan itu berapa uangnya gitu. Padahal yang punya yang nggak punya sama-sama dengerin gitu. Mending nggak usah beli kan itu, kedengeran doang kan itu. Ya kalau yang sifatnya musiman, setahun sekali ada nyambut tahun baru kan itu, ya mudah-mudahan besok-besoknya segera bertaubat. Tapi yang selalu ada ya terus menerus setiap hari setiap malam ada, nah ini akan menjadi kekhawatiran kalau nanti Allah murka, maka murka Allah tidak akan menimpa kepada yang berbuat dosa saja, tapi yang baik-baik juga akan kena dampaknya kan itu. Maka tentu kita harus ya berupaya agar kemungkaran di sekitar kita, di kota kita ini juga bisa diberantas gitu Pak Mur. Jangan sampai dipelihara yang namanya tempat-tempat berbuat maksiat kan itu. Jadi kalau kita lewat lingkar selatan itu ada banyak namanya kuda kan itu. Jadi pelangnya itu namanya kuda kan itu kuda apa kan itu. Jadi harus kita juga betul-betul jeli ketika siapakah yang akan menjadi penguasa, supaya jangan sampai nanti kemungkaran itu ya leluasa, kejahatan-kejahatan, kemungkaran leluasa ada di sekitar kita kan. Kenapa? Karena dampaknya di sini katakan penyebab kemarau itu adalah pertama orang-orang sekitar tidak menunaikan zakatnya, yang kedua karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh warga kan, oleh umat kan itu. Babul istisqa fil masjidil jami. Bab istisqa, salat istisqa di Masjid Al-Jami. Jadi biasanya salat istisqa itu dilaksanakan di tempat terbuka gitu. Di lapangan, di tempat terbuka itu untuk dilaksanakan salat istisqa kan itu. Dan dihadirkan semua warga, dihadirkan termasuk juga hewan ternak dihadirkan, bahwa semua ini sama-sama membutuhkan air kan itu. Karena memang air adalah merupakan sarana kehidupan paling utama kan itu. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Allah menjadikan dari air itu semua kehidupan. Jadi kalau orang sudah kekurangan air, ya sehari saja mamanya nggak minum, kalau nggak puasa gitu terasa kan itu. Jadi kalau sampai berhari-hari nggak minum itu sudah mulai ya kehidupannya mulai lemas dan sebagainya. Termasuk ya binatang-binatang, hewan ternak, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kalau sekian hari nggak kesentuh air, nggak kesiram air, akan menjadi layu kan itu ya. Ya panas di sekitar kita hari-hari ini mungkin ya sudah dirasakan oleh manusia, panas gitu ya. Atau ya hewan ternak juga merasakan, walaupun memang air masih ada di sebagian tempat. Di sebagian tempat lain juga sudah berbulan-bulan kekurangan air kan itu. Kemudian bisa juga istisqa dilaksanakan fil masjidil jami, di masjid besar, di masjid yang banyak masyarakatnya, banyak jamaahnya, itu juga boleh kan itu. Dalam hadis dikatakan an Abdillah ibni Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yadhkuru anna rajulan dakhala yaumal jum'ati min babin kana wijal mimbar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu fastaqbala Rasulullah qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa anqatatis subul fatullaha yugisuna faqala farfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina. Faqala Anas la wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qas'atan wala syai'an wa ma baina wa baina sal'in min baitin wala darin qala maqatat min waraihi sahabatan mislut tursi. Dari sini dijelaskan dari Syuraik bin Abdillah bin Abi Namir dikatakan bahwa ia mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yadhkuru anna rajulan dakhala yaumal jum'ati min babi kana wijal mimbar. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh Anas bin Malik masuk ke dalam masjid
dari pintu yang mengarah ke mimbar, dari pintu yang lurus ke mimbar, dari depan lurus mimbar kan itu. Dan Rasulullah SAW qaimun yakhtubu, Rasulullah sedang berkhutbah menghadap jamaah. Ada seorang yang datang dari pintu, masuk dari pintu yang mengarah ke mimbar, lurus ke mimbar kan itu. Kemudian fastaqbala Rasulullah, langsung laki-laki tersebut menghadap Rasulullah qaiman, berdiri berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah di atas mimbar sedang khutbah, dan seorang ini langsung menghampiri Rasulullah, ngadap berdiri di depan Rasulullah. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil mawashi, hewan-hewan ternak sudah pada mati, kekurangan air. Wa anqata'atis subul, dan jalan-jalan sudah pada putus, nggak ada yang bergerak. Kenapa? Sudah nggak ada air. Karena dulu kendaraannya unta. Unta ini sudah pada nggak minum, pada nggak mau bergerak. Itu dikatakan wa anqata'atis subul. Jadi perjalanan pada berhenti. Kalau sekarang kalau umpamanya nggak ada solar gitu ya, beberapa hari di pom-pom bensin antrian truk panjang gitu ya. Kenapa? Solarnya terbatas. Berapa hari orang sewa bis nggak jadi, bisnya nggak datang. Kenapa? Karena nggak ada solar. Itu namanya inqata'as subul, putus perjalanan. Itu nggak ada yang bergerak. Kenapa? Nggak ada solar kan itu. Kemudian kalau di sini inqata'as subul itu putus perjalanan. Kenapa? Karena hewan-hewan ternak yang biasa dipakai untuk perjalanan kayak unta, kuda kan, itu nggak bergerak. Kenapa? Karena nggak ada air, nggak minum kan itu. Ditambah dengan berbagai tanam-tanaman sudah pada kering kan itu. Jadi laki-laki tadi mengadu pada Rasulullah di tengah-tengah khutbah, disamperin gitu ya, langsung ngadep kan itu. Seakan-akan ini ya udah jangan bicara khutbah terus langsung samperin kan itu di depan, langsung ngadep, langsung berdiri di depan itu, dan mengatakan halakatil mawashi, hewan-hewan ternak sudah pada mati, nggak ada air, tanaman-tanaman sudah pada mati, nggak ada air, bahkan perjalanan pun berhenti. Kenapa? Karena kendaraannya ya kuda, unta nggak minum, jadi pada berhenti, jadi nggak ada pergerakan, seakan nggak ada kehidupan kan itu. Maka kata orang tadi, fad'ullaha, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, yugisna, untuk menolong kami. Qala, maka Anas mengatakan, farafa Rasulullah ya dai, Rasulullah mengangkat kedua tangannya langsung berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, sampai 3 kali kan itu. Qala Anas, la wallahi ma nara fis sama min sahabin. Anas mengatakan, demi Allah kami tidak melihat di langit itu sahab, awan itu, wala faz'atan, dan tidak ada tanda-tanda hujan, wala syai'an, dan enggak ada satupun, masih panas kan itu, enggak ada tanda-tanda awan, enggak ada tanda hujan. Ada sahab itu awan yang menggumpal tebal gitu ya. Ada faz'a itu, qaza itu adalah awan yang acak-acakan gitu. Jadi lihat di langit itu ini menggumpal tebal, sudah tanda hujan itu sudah mendekati kan itu. Kenapa? Sudah mendung banget kan itu. Qaza'atan itu awan yang ya misa-misa, pecah-pecah gitu. Wala syai'an, dan tidak ada apapun, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, nggak ada tanda-tanda hujan kan itu. Wa ma bainana wa baina sa'in min baitin wala darin, dan di antara kami juga tidak ada yang air yang di rumah, yang di kampung nggak ada air gitu. Faqala fatolat min waraihi sahabatun mislut tursi, maka muncullah dari belakang Rasulullah sahabah awan yang mendung, mislut tursi, bagaikan rumah gitu, bagaikan rumah mendung besar kan itu. Falamma tawassatatis sama intasyarat summa amtarat, ketika awan itu sudah mencapai ke tengah-tengah langit gitu ya, intasyarat, menyebar. Jadi pertama dari sudut nambah besar-besar sampai tengah-tengah, menyebar kan itu. Intas summa amtarat, kemudian turun hujan. Qala wallahi
ma ra'ayna syamsa sibtan. Kata Anas mengatakan, demi Allah kami tidak melihat matahari hampir sampai 6 hari gitu. Jadi dari hujan, dari Jumat itu lagi hari khutbah Jumat gitu. Orang tadi datang minta supaya didoakan supaya turun hujan. Itu hari Jumat gitu. Itu kata Anas bin Malik mengatakan, ma ra'ayna syamsa sittan. Kami tidak melihat matahari sampai selama seminggu. Sampai ketemu Jumat lagi itu belum kelihatan matahari, masih hujan terus kan itu. Dari Jumat yang waktu itu didoakan langsung hujan sampai ketemu Jumat lagi masih hujan, hampir 6 hari nggak melihat matahari, terus hujan setiap hari selama 6 hari sampai seminggu. Summa dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Kemudian setelah 6 hari sampai Jumat lagi, ketemu Jumat berikutnya, ada seorang laki-laki yang datang dari pintu yang dulu kemarin pekan lalu. Ada laki-laki yang datang menghadap Rasulullah. Di Jumat berikutnya ada lagi seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, sedang berkhutbah Rasulullah, dikatakan faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qatatis subul fadullah yumsikuha. Ya Allah, semua harta benda sudah hancur. Ya, rumah pada kebanjiran, barang-barang sudah ke bawah air kan itu. Ya, dikasih hujan seminggu kan itu ya. Jadi harta benda semua habis, tanaman rusak, nggak ada yang bisa panen. Kenapa? Dihujani selama seminggu kan itu. Sampai seminggu itu nggak bisa melihat matahari. Kenapa? Hujan terus siang malam kan itu. Jadi laki-laki ini menyampaikan di Jumat kedua, Jumat berikutnya, halakatil amwal, harta benda semua sudah pada rusak, habis sama kehujanan, pada bonyok semuanya, termasuk alat-alat elektronik yang ada di rumah. Kalau sekarang sudah pada rusak kehujanan, inqatatis subul, perjalanan juga terputus. Kenapa? Nggak ada yang bisa lewat, banjir kan itu. Fadullah yumsikuha, maka mohonlah pada Allah, berdoalah pada Allah, kata laki-laki kepada Rasulullah, untuk menahan hujan ini, menghentikan hujan ini. Begitulah manusia. Ya, lagi nggak ada hujan, teriak-teriak minta hujan, sampai diadakan sholat istisqa, begitu dikasih hujan, gitu ya. Jangankan seminggu, gitu ya. Dikasih hujan semalam aja, pagi-pagi lihat air sudah kemana-mana, kan itu ya. Jadi laki-laki tadi datang Rasulullah di waktu khutbah Rasulullah, khutbah Jumat, minta didoakan supaya hujan ini berhenti, kan itu. Qala, Anas mengatakan farafa Rasulullah yadayhi, Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangannya. Qala, berkata dalam doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wad darabi wal audiyah wa wantis syajar. Jadi Rasulullah berdoa seketika, ya mohon pada Allah dengan doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi ketika hujan itu sudah berlebihan gitu ya, tadi diminta hujan gitu ya, begitu dikasih hujan lebih kali itu kemana-mana, maka doanya Allahumma hawalaina, ya Allah jadikan hujan ini ada di sekitar kita, wala alaina, dan bukan ngerendam kita, gitu kan ya. Jadi wala itu terjemahnya bukan menjadikan kita nggak bisa kemana-mana, kebanjiran, jadi rumah kerendam, tanaman kerendam, binatang, hewan ternak semua pada hanyut kan itu. Jadi itu namanya alaina, jadikanlah ada di sekitar kita, tidak ada di atas kita, sehingga air membawa semua harta benda kan itu, pada hilang, pada rusak kan itu. Qala fanqata'at, seketika langsung ya hujan berhenti kan itu. Mintanya itu apa? Wala alaina Allahumma alal akam, ada hujan itu di atas gunung, wal jibal, di tempat-tempat lembah gitu. Jadi air itu ke sana, di tempat-tempat yang agak rendah, di tempat lembah, wa ma bi syajar, tadi tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Fangqata'at, maka berhentilah hujan. Wa kharajna namshi fi syamsi, dan kami keluar, kata Anas bin Malik, kami keluar
namsi berjalan tahta syamsi di bawah matahari. Setelah seminggu enggak hujan, enggak berhenti hujan, akhirnya setelah berdoa Allahumma hawalaina, sehingga langsung berhenti dan kami berjalan di bawah terik matahari. Qala Syuraik mengatakan fasal tu Anasan, saya bertanya sama Anas, ahwa rajulul awal, apakah laki-laki tadi yang minta supaya berhenti itu laki yang pertama minta hujan kali itu. Jadi laki yang datang kedua di hari Jumat berikutnya itu apakah laki-laki yang datang pertama waktu Jumat kemarin? Qala Anas la adri, saya enggak tahu. Jadi apakah laki-laki yang datang pertama itu yang datang kedua? Apakah memang satu orang? Apa memang beda-beda orang? Qala la adri, saya enggak tahu. Yang datang itu laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua kan itu. Yang minta pertama datang minta didoakan supaya turun hujan. Datang Jumat lagi karena hujannya sudah seminggu sampai ketemu Jumat lagi, kemudian dia minta ya Allah doakan Rasulullah pada Allah supaya hujan ini berhenti kan itu. Laki-laki tadi tanya sama Syuraik, apakah laki-laki tadi yang datang kedua kali itu yang pertama itu? Kata Anas saya nggak tahu itu laki-laki mana kan itu. Apakah beda orang sama yang pertama apa orang yang kedua kan itu, apa sama orangnya satu aja yang kemarin datang minta hujan sekarang minta berhenti kan itu. Jadi kadang-kadang memang ya kalau lagi butuh ya sangat berharap kepada Allah, bila perlu istighosah gitu. Istighosah itu doa bersama-sama, yuk bareng-bareng berdoa, itu namanya istighosah gitu ya. Jadi datang berbondong-bondong minta, kalau kepada pemimpin mah apa namanya demo lah gitu ya, ngadep semua gitu. Kalau satu orang yang ngadep ya yain aja kan insyaallah. Tapi kalau yang datang rombongan gitu banyak itu, kalau doa itu kalau sendiri ya sendiri, tapi kalau doanya bersama-sama kumpulin orang semua warga diajak berdoa, itu namanya istighosah kan itu ya. Di saat apa sesuatu itu memang sangat diharapkan seperti hujan, kalau kemarin-kemarin ada apa COVID gitu, itu perlu istighosah dan qunut nazilah, doa bersama semoga apa penyakit ini dihilangkan kan itu. Atau mungkin juga istighosah tentang kondisi Palestina, kita perlu doa bersama supaya Palestina diberikan pertolongan kemenangan, itu doa bersama kayak itu. Kalau sendiri-sendiri ya itu namanya berdoa saja. Kalau rombongan berjamaah itu namanya istighosah kan itu. Jadi kadang-kadang memang ketika kita di satu saat satu kondisi sangat butuh kan itu ya, maka cari minta pertolongan pada siapa nih kan itu. Nah seseorang ini yang datang pada Rasulullah itu karena sudah lama nggak hujan, sudah menjadi kemarau panjang, sehingga ketika Rasulullah sedang berkhutbah datang langsung hadap Rasulullah, berdoakanlah kami supaya turunin hujan kan itu. Didoakan Rasulullah, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Langsung turun hujan, bahkan berhari-hari sampai ketemu Jumat berikutnya. Akhirnya laki-laki lain datang menghadap Rasulullah, doakan Rasulullah supaya hujan ini berhenti kan itu. Jadi memang ya di satu saat bisa jadi ada seorang yang minta hujan, ada seorang yang minta nggak hujan, bisa jadi begitu kan. Jadi di satu waktu si A kepengen hujan, si B jangan hujan. Kapan tuh Makmur? Yang ini mintanya ya Allah semoga hujan, yang satu lagi semoga jangan hujan. Gitu ya. Jadi ya bagi Allah nggak bingung gitu. Ini yang mau dipenuhi yang mana nih kan? Yang ini minta hujan, ini minta jangan hujan kan itu. Tentu pertama orang-orang yang mau hajatan gitu ya. Ya semoga nggak hujan lah itu kan gitu. Terus yang nggak minta hujan siapa nih? Semoga jangan hujan. Tukang es. Jangan hujan gitu ya. Yang minta jangan hujan itu tukang hajatan, nggak hujan gitu ya. Tapi yang minta hujan ya yang lagi nanam gitu, sudah tanamannya sudah kering gitu kan, butuh disiram-siram, perlu tenaga, perlu biaya kan itu. Coba kalau ada hujan sejam saja tanaman seger kan, tapi kalau disiram nggak terasa, nyiram cuma segayung ronggayung gitu kan nggak ngaruh kan. Tapi kalau ada hujan 1 jam gitu kan sudah
tanaman-tanaman merasa seger kan itu. Nah, tapi kadang-kadang ya ada bertentangan, yang ini minta hujan, yang ini minta jangan hujan kan itu ya. Nah, di saat-saat sudah kemarau panjang pasti semua berharap hujan kan, walaupun sebagian minta enggak hujan gitu. Dan enggak bisa dicegat-cegat dengan apapun. Kalau hujan sudah Allah memberikan hujan ya hujan. Enggak bisa dicegat sama tukang apa namanya, yang jangan hujan dulu gitu ya, tukang pawang gitu, jangan hujan gitu. Jadi nggak bisa stop kan itu ya. Jadi umpamanya panggil tukang pawang supaya acara ini nggak ada hujan kan itu. Ya kalau Allah sudah waktunya memberikan hujan, hujan. Dikatakan dalam doa itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi bagi orang yang Allah mau memberikannya, dan tidak ada orang yang memberi bagi orang yang sudah mencegahnya. Jadi semua itu adalah di tangan Allah. Bahkan ya ada beberapa hal yang memang manusia nggak bisa gitu, kecuali Allah yang tahu kan itu. Seperti apa usia sampai kapan, Allah yang tahu kan itu. Walaupun diminta ya Allah panjangkan umurku kan itu ya. Ada yang doanya Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami kan itu. Sebetulnya sudah dikasih batasan, kontraknya sudah ditentukan Pak Witokal. Jadi nggak perlu kita tawil umurana kan itu. Yang perlu kita mintanya selamatkan hidup kami, sehatkan jasad kami kan itu, mudahkan kami dalam untuk beramal soleh. Kalau panjangkan umur kami ya sudah ditentukan sampai sekian tahun umpamanya kan itu. Boleh ya, katanya kalau barang siapa yang panjang umurnya harus mengadakan apa, silaturahim gitu ya, silaturahim gitu. Barang siapa yang panjang umurnya dimudahkan rezekinya harus silaturahim kan itu. Kenapa? Karena begitu ketemu panjang umur, ketemu gitu kan, lagi ngomong malah ada orangnya itu panjang umur kan itu. Tapi sebetulnya kalau di hadis tentang penciptaan manusia itu, ketika usia 4 bulan dalam kandungan itu sudah dicatat, ini umurnya sekian, bahagia tidak bahagianya sudah ditentukan kan itu sudah dicatat kan. Tapi ya ketika kita minta dipanjangkan umurnya gitu, ya kira-kira kata Allah ini sudah dibatasi, mau ditambahin lagi kan itu kan. Jadi ketika ada yang berdoa berbeda-beda, yang ini minta hujan, ini minta jangan hujan, ya bagi Allah mudah, nggak ada kesulitan kan itu. Mungkin yang di sana dikasih hujan, di tempat lain nggak ada hujan kan itu. Sampai sekarang yang namanya wilayah Merak, Tembolung, Gunung Batur, Cipala itu masih kekurangan air kan itu. Walaupun dikirim ya namanya air kiriman, ya sama dengan nyiram pakai gayung, ya nyiram kembang tanaman pakai gayung ya. Kalau cuma 2 gayung doang langsung habis kan itu. Kalau air itu cuma dikirim setangki 2 tangki, hari itu langsung habis kan itu. Kenapa? Karena satu warga dikasih 3 galon, ya dipakai mandi sekeluarga habis kan itu. Jadi ketika ada hujan yang mungkin menjadikan hujan yang membawa bencana, malapetaka, maka doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Pendeknya begitu. Kalau lebih panjangnya lagi, Allahumma alal akami wal jibali wal dhurabi wal audia wa manabitis syajar. Jadi Allah turunkan hujan ini di gunung-gunung saja, di tempat-tempat lembah saja, jangan menimpah kami kan itu. Jadi kalau hujannya awal-awal, baru-baru, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini siraman yang bermanfaat kan itu. Jadi jangan menjadi siraman yang kemudian menjadi kerusakan di berbagai tempat, harta benda hanyut, hilang, bahkan ada rumah yang rubuh, bahkan tanaman-tanaman nggak jadi panen. Itu namanya kita doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini ada di sekitar kami, kita manfaatkan, jangan sampai ada di atas kami. Kebanjiran kan,
Kalau sampai di atas kami rumah-rumah kebanjiran, kan itu sibuk orang mindah-mindahin alat perabotannya kena hujan. Bahkan ya tanaman hewan ternak yang ada di kandang habis semua di bawah air, kan itu. Tanaman-tanaman nggak bisa panen, kerendam, kan itu. Apalagi kalau di sini tadi hujannya sampai 6 hari. Dari hari Jumat sampai ketemu hari Kamis. Ketika hari Jumat lagi ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Allah, mintalah pada Allah supaya hujan ini berhenti, kan itu ya. Kemarin minta hujan, kan itu. Sekarang minta berhenti, kan itu. Dan memang disitulah manusia dijadikan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Idza massahu apa Pak Jali? Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyarru jazua. Kalau ditimpa kejahatan, ditimpa kejelekan, jazua, ngeluh gitu ya. Dikasih hujan banyak, ngeluh gitu ya. Hujan terus, kan itu ya gitu. Dikasih panas terus, panas terus, kan itu. Wa innal insana khuliqa jazua idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika dikasih keindahan, dikasih kebaikan, nggak bersyukur, gitu ya. Giliran dikasih nggak hujan-hujan, minta hujan, dikasih nggak mau bersyukur, gitu kan. Giliran dikasih panas, minta hujan, kan itu. Begitu dikasih hujan nggak bersyukur, kan itu. Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi kalau lagi ditimpa hujan terus ngeluh, gitu ya. Ditimpa panas terus ngeluh, kan itu. Begitu ada kenikmatan, kebaikan, bukan disyukuri untuk beribadah, malah untuk jalan-jalan, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya tidak ada nilai ibadahnya. Itu namanya manusia, kan itu. Illal musallin, kecuali yang apabila dikasih kenikmatan bersyukur, apabila dikasih kerusakan, kejahatan, kejelekan bersabar, itu adalah illal musallin. Yang mau bersabar atas ada bencana dari Allah, mau bersyukur atas nikmat dari Allah, itu adalah orang-orang yang tukang sholat. Alladzina hum fi sholatihim, apa terusnya? Jadi illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, ya. Kalau di Al-Mu'minun dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau di Al-Ma'arij dikatakan illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Yang sholatnya terus menerus, kan itu. Bukan musim-musiman, kan itu. Itu orang-orang yang apabila ada kebaikan bersyukur, ya hujan alhamdulillah, kan itu. Dan apabila ada yang tidak diinginkan, panas terus, kan itu, ya bersabar, kan itu. Bukan kemudian begitu panas ngeluh, kenapa nggak berangkat, panas, kan itu ya. Kenapa nggak ke masjid, hujan, kan itu. Kemarin minta hujan, begitu dikasih hujan, kenapa ke masjid, aduh hujan, kan itu ya. Padahal ya hujan itu memang lagi diminta. Begitu datang disyukuri, tapi begitu datang hujan nggak berangkat ke masjid, kenapa? Ada hujan, kan itu. Jadi itu dikatakan idza massahu syarru jazua. Ketika ditimpa kejahatan keluh, mau berangkat hujan, mau ke masjid hujan, kan itu. Akhirnya begitu hujan jamaah di masjid berkurang, kan itu. Kenapa ya? Karena ada tadi yang diminta sudah dikasih, begitu dikasih nggak datang, kan itu. Atau mungkin juga ya ada musibahnya bukan hujan tapi mati lampu, kan itu. Nggak ke masjid, kenapa? Mati lampu, kan itu. Padahal itu ya bukan menjadi apa pokok, kan itu. Kalaupun mati lampu juga masih bisa berangkat, bisa sholat, kan itu. Atau kalaupun panas juga di masjid enggak lama, kan itu. Kadang-kadang memang ada alasan-alasan yang dikatakan wa idza massahul khairu manu, apabila mendapat kejahatan, mendapat kebaikan, ia menolak untuk datang untuk melakukan kebaikan. Jadi
sabar dan syukurnya itu memang harus betul-betul diupayakan. Jadi ketika lagi dilanda berbagai kekurangan, bersabar. Mungkin ini bagian daripada ujian dari Allah. Ketika dilanda kekurangan ini, masih maukah beribadah? Ketika dikasih kebaikan-kebaikan, manfaat, maka harus disyukuri kan itu. Jangan sampai kemudian begitu ada manfaat, ada kebaikan malah dipakai untuk poya-poya kan itu. Dan salah satu di antara penyebab kemarin itu adalah tidak adanya zakat. Di situ adalah kurang bersyukurnya orang-orang yang diberikan rezeki berlebih sampai mencapai nisab enggak zakat, maka Allah menguji dengan tidak ada hujan kan itu. Tapi ya sebagian mungkin masih ya alamnya masih begini kan itu. Begitu antrian solar dibatasi itu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ya sedikit mengalami kekurangan. Kenapa? Yang punya bisnisnya nggak berangkat, kenapa? Nggak ada solar. Yang punya truk-truk nggak bisa bergerak berangkat, kenapa? Nggak ada solar kan itu. Itu mungkin ujian, tapi ini ujian kayak dibikin kayak gitu, dibuat kan, ini berkurang kan itu. Tapi kalau hujan panas kan itu memang ujian dari Allah kan itu. Kemudian doa idang qatai subul min kasratil matar. Doa apabila semua hewan, ternak dan jalan terputus min kasratil matar, dari banyaknya hujan. Tadi itu doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina kan itu. Kalau hujannya memang diharapkan ya sesuai dengan harapan kita untuk memberikan manfaat, maka dikatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai siraman yang bermanfaat, sehingga ya hujan betul-betul bisa dirasakan oleh manusia gitu. Yang dulu berapa bulan nggak ada air, sekarang kecukupan, bisa dirasakan oleh hewan ternak ya. Kalau bebek mau bisa renang kan itu ya. Kemudian bisa dirasakan juga oleh tumbuh-tumbuhan kan itu. Jadi manusia sudah aman, nggak perlu nyiram-nyiram. Kenapa? Sudah ada siraman dari Allah kan itu. Dalam urusan bab zakat, kalau pertanian itu siramannya nunggu hujan gitu ya, nggak perlu disirami, nunggu air hujan saja, maka zakatnya lebih banyak. Kalau tanaman itu yang wajib dizakati dapat disirami gitu ya, pakai mesin, pakai tenaga, maka zakatnya separuh dari ketentuannya kan itu. Jadi diperhitungkan oleh Allah. Kalau memang untuk menyirami tanaman padi ini menggunakan mesin, menggunakan tenaga orang, harus pakai bayaran, maka zakatnya dikurangi. Tapi kalau tanaman padi ini siramannya langsung dari Allah, nunggu air hujan saja, maka zakatnya sepenuhnya kan itu. Jadi kalau di 10% ini 5% kan itu. Kenapa? Karena memang ya Allah juga memperhitungkan ada tenaga, ada biaya untuk ngangkut air kan itu. Maka ketika dikasih hujan, tanamannya tumbuh subur, panen besar kan itu, kemudian nggak zakat, maka Allah memberikan ujian, nggak dikasih hujan dulu kan itu. Biar bagaimana rasanya orang nanam nggak ada hujan kan itu, nyiram bolak-balik ngangkutin air yang di sumur habis, dari irigasinya juga habis kan itu, sehingga ya baru terasa begitu butuhnya terhadap air kan itu. Jadi orang merasakan butuh air itu kalau sudah ditimpa kemarau. Kalau lagi musim hujan, lagi banyak air, kadang-kadang kita nggak perhatian kalau memang air itu bocor, kebuang-buang kan itu. Jadi walaupun air nggak boleh kita berlebihan gitu. Ketika kita wudhu, kalaupun wudhunya di laut, nggak boleh berlebihan, kan nggak akan habis airnya. Apalagi kita wudhu di keran masjid, keran musola yang mungkin airnya terbatas dan melalui pakai rekening, pakai bayaran kan itu, maka harus kita pakai secukupnya kan. Tapi kadang-kadang berhamburan air. Kenapa? Itu adalah bagian daripada mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sehingga ketika Allah memberikan suatu ujian, kita berupaya sabar kan itu. Tapi kalau sudah sangat butuh gitu ya,
sangat butuh. Contoh ujiannya di Bekasi kemarau panjang gitu kan, terus kayak gitu. Sampai orang semua udah butuh air, tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia semua butuh air. Baru Allah menganjurkan, disunahkan untuk sholat istisqa kan itu. Tapi harus betul-betul ya semua syarat-syaratnya yang kira-kira bisa dikabulkan doanya itu harus dilalui. Puasa, bertaubat, saling memaafkan kan itu. Kenapa? Karena itu betul-betul sangat mengharapkan ijabah dari Allah untuk diturunkan hujan kan itu. Kalau yang tadi datang itu memang ya yang mendoakan Rasulullah, langsung dari pintu masuk langsung menghadap Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah supaya turunkan hujan kan itu. Langsung Allah angkat kedua tangannya, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Jadi beberapa saat setelah itu langsung hujan, tapi nggak berhenti sampai seminggu. Di Jumat berikutnya ada orang datang lagi kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya hujan ini berhenti kan itu. Sudah kewalahan nampung air kan itu, sudah berantakan semua tanaman-tanaman nggak bisa dipanen. Kenapa? Ke bawah air. Hewan ternak pada hilang ke bawah air kan itu. Rumah berantakan karena banjir kemana-mana kan itu. Akhirnya minta didoakan supaya hujannya berhenti kan itu ya. Jadi disitulah manusia. Jadi ketika dikasih kekurangan ngeluh, dikasih cukup tidak bersyukur kan itu. Giliran ada tidak disyukuri, giliran tidak ada ngeluh. Kenapa panas, kenapa hujan, kenapa begini. Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Kecuali yang tidak pernah ngeluh adalah yang sholatnya istiqomah. Jadi illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun walladzina hum apalagi ala salatihim yuhafidun. Selain daimun juga yuhafidun, memelihara, menjaga hal-hal yang merusak salat, terutama yang di hati. Kemudian juga dari sifat dohiriyahnya, hal-hal yang mungkin tidak menjadikan sholat itu sah kan. Maka yuhafidun itu artinya memelihara waktunya, syarat rukunnya, kemudian juga termasuk juga dipelihara dari hal-hal kekhusyuannya kan itu, supaya betul-betul sholat ini menjadi barometer. Inilah bukti dari sholat kita, tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan kita di dalam menjalani kehidupan ini yang sudah mencapai sekian puluh tahun, hari ini sudah menjadi akhir daripada tahun 2023, berarti kita sudah sekian tahun ya. Kira-kira sudah berapa yang kita kumpulkan dari usaha kita beramal soleh ini kan itu. Kalau masih banyak kekurangannya, punya azam, punya tekad, perbaiki di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, supaya lebih baik lagi. Dan kita sadar bahwa kita bukan tambah umur tapi tambah kurang. Jadi bukan begitu ganti tahun berarti usia kita bertambah, bukan, tapi itu berkurang. Kenapa? Karena setiap orang melangkah menuju garis finish. Maka begitu tambah, sadar bahwa usia kita kurang setahun lagi kan itu, atau berkurang sehari lagi. Setiap hari usia kita berkurang, maka setiap hari harus kita bertambah amal solehnya. Itu mungkin yang kita sampaikan untuk pagi ini. Kalau ada yang ditanyakan, Fadal silakan. Istisqa ya. Belum pernah kan Pak Rojali di sini istisqa? Belum pernah, artinya kita masih kecukupan, belum sampai harus ya. Kenapa? Istighosa itu bentuknya bentuk protes gitu ya. Kalau satu orang yang minta, yang menghadap, masih upaya-upaya. Tapi kalau sudah semua datang gitu ya, seandainya seorang sudah lapor ke Pak RT, Pak RT begini-begini, ini ada kemungkaran begini, satu dua orang udah apa-apa. Tapi kalau semua warga ngadep ke Pak RW, Pak RW ini gimana nih, masa dibiarkan? Berarti sudah namanya demo kan itu. Kalau pada Allah, kalau satu orang yang berdoa ya. Tapi kalau semua yang datang berdoa, itu namanya istighosah kan itu. Jadi doa bersama untuk ya dikabulkannya cita-cita kita, untuk dikanya apa, itu doa bersama kan itu. Persiapan sebelumnya diumumkan kepada jamaah, dimohon untuk puasa dulu 3 hari.
Taruh kalau umpamanya mau hari Jumat istisqonya, berarti kita Selasa, Rabu, Kamis itu puasa. Hari Jumat keluar sudah nggak puasa, tapi dalam kondisi sudah bertaubat kepada Allah dan saling memaafkan satu sama lain. Tetangga, anak, istri, semua kita mohon maaf supaya kita nggak ada dosa dengan siapapun. Dengan Allah kita sudah bertaubat, sesama manusia sudah saling minta maafkan. Itu baru diumumkan pada jam sekian kita kumpul di sebuah lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Termasuk binatang-binatang pun yang bisa diajak, dia dibawa, kambing, sapi kan dibawa di sekitar sholat itu kan itu. Dan kemudian diimami sholat 2 rakaat gitu ya. Kemudian habis itu ada khutbah gitu ya. Khutbah ya, di khutbah kedua ada doa yang inti adalah doa minta hujan kan itu ya. Dan ketika itu Rasulullah melaksanakan ya istisqa itu ya, ketika berdoa itu tanda-tanda hujan sudah melingkar gitu ya. Tanda hujan sudah ada, bahkan sebelum selesai khutbah, selesai sholat istisqa itu hujan sudah turun kan, bahkan sudah basah kuyup, itu belum berhenti kan itu kehujanan itu ketika Rasulullah istisqa kan itu. Nah, kita sudah berapa kali istisqa di Pemda Cilegon itu, di halaman Pemda, di halaman DPRD, di halaman Kemenag, kurang lebih sudah 4 kali. Di musim kemarau tahun ini istisqa udaranya arang-arangan ya, sekali hujan, berapa hari nggak hujan-hujan itu. Jadi nggak sampai orang ngeluh kebanyakan air, justru masih dirasakan kekurangan air kan itu. Jadi dikasih hujan berapa menit itu kan, ada mungkin setengah malam hujan, pernah kapan waktunya itu saya berhenti ngirim air, alhamdulillah. Tapi 2 hari setelah hujan itu sudah telepon lagi, Pak Ustadz sudah nggak ada air di sini kan gitu. Jadi harus ngirim air lagi 3 kali dalam seminggu. Tapi begitu berhenti seminggu aja sudah banyak teriak. Artinya berarti hujan yang Allah turunkan pada waktu kemarin-kemarin ini belum mencukupi orang-orang yang di atas yang kekurangan air. Yang di bawah mungkin cukup kan itu. Walaupun mungkin pernah kayak daerah Serang, Bontang sana itu sudah banyak, walaupun daerah dataran rendah itu nggak ada air kan itu. Tapi sekarang sudah kecukupan, sudah ada, artinya belum ada orang yang teriak-teriak kekurangan air gitu. Tapi kalau merasakan masing-masing sendiri ada ya, Bu RT Sukajadi, Pak Ustadz kapan ngirim air lagi? Warga kami sudah kekurangan air. Nah, itu saya bilang, saya negor ke bagian airnya, beberapa hari ini ngirim air ditunda. Kenapa? Sudah ada hujan, nggak bisa ngangkut sendiri. Karena yang di kantornya stop. Kenapa? Sudah ada hujan, jadi nggak bisa ngirim air kan itu. Sudah ada hujan, kecuali ngirim air buat yang mereka beli air setangki buat apa-apa, dikirim. Tahu Allah yang minta gratis buat ngirim orang yang kekurangan air, stop. Kenapa? Sudah ada hujan. Ya bingung. Kalau kita bisa ngangkut sendiri, tak angkut sendiri kan itu. Tapi dari sananya stop, nggak bisa ngirim air. Kenapa? Sudah ada hujan kan. Tapi ternyata hari-hari ini ya, kemarin juga sudah ada yang datang dari Gunung Batur, Pak Ustadz minta tolong kirim air. Masalahnya sananya stop kan itu. Kalau saya bisa ngambil sendiri tak bisa beli, tapi di pusatnya stop dulu karena sudah ada hujan kan itu. Jadi ternyata masih banyak yang kekurangan air kan itu. Jadi sholat istisqa itu perlu persiapan kalau jadi, bukan dadakan istisqa, disiapkan dulu ya, hari pertama puasa, kedua puasa, ketiga puasa, hari keempat baru pelaksanaan istisqanya kayak itu. Dan dalam pakaian yang sederhana. Jadi bukan kayak lebaran. Kalau lebaran kan pakaiannya baru-baru. Kalau istisqa pakainya pakaian yang sederhana. Bila perlu ya walaupun nggak sobek, yang udah lecak-lecak lah gitu. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita ini sangat butuh. Kalau kita datanya soalnya pakai pakaian yang mahal-mahal, itu belum butuh air, pakaiannya bagus-bagus kan itu. Jadi tidak seperti sholat hari raya pakainya bagus-bagus. Ini pakainya yang biasa-biasa aja, sederhana saja. Maka di sholat di 2 rakaat berjamaah, kemudian ada khutbah, dan khutbah kedua itu digeser
selendangnya. Ya kalau pakai sorbannya dibalik gitu kan. Artinya membalikkan dari masa-masa musim-musim panas menjadi musim hujan. Dibalik, mau kini dibalik ini kan, dipindah tempat posisinya kan itu. Kemudian berdoanya menghadap kiblat. Kalau khutbahnya menghadap jamaah, doanya hadap kiblat kan itu. Sambil digeser selendangnya, sorbannya sambil menghadap kiblat, baru mohon pada Allah. Dengan diamini oleh semua jamaahnya, ya mungkin doanya betul-betul khusyuk gitu ya. Ya karena kan kalau sekarang kan doanya nyangkut-nyangkut politik masalahnya gitu. Doa yang khusyuk gitu. Jadi doanya jangan dibawa ke politik kan itu. Pilihan doa ya wajar, memang dari dulu doa itu diamini gitu kan. Ada waladhdallin amin. Ada doa Allahumma amin, Allahumma amin kan itu. Itu doa betul harus diamini, bukan ya ibadah aja bawa-bawa politik, bukan bawa politik, memang amin dari dulu pakai amin kan itu. Jadi jadi bawa-bawa kan, sampai-sampai ada orang yang melarang kalau ada orang doa diem aja gitu kan, nggak boleh, itu sunnahnya harus amin. Kalau ada waladhdallin imam ya makmum harus amin kayak itu. Ini nggak boleh sekali, itu nyangkut politik ya, nggak ada urusan politik kan itu. Karena emang itu sudah dari dulu politik, baru tahun baru hari-hari ini ada nama amin kayak itu. Kalau dari dulu nggak ada, tetap sudah disunahkan harus baca amin kan itu. Baik, itu mungkin kita sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.